Waktu itu dia menahan, jangan gerak, kembali ketaatan kepada penguasa. Kenapa? Gerakan demikian tidak membawa maslahat, yang ada madarat dan kerusakan pada negeri kaum muslimin. Tuh, dia bisa nangkep ini. Ulama besar Asy'ari dunia, di antaranya Ramadan itu. Masuk bonekanya Barat, oke? Siapa? ISIS. ISIS emang punya siapa yang dikira? ISIS punya Barat. Abu Bakar al-Baghdadi ini siapa emang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan yaitu tentang terkait masalah jihad. Yaitu pembicaranya adalah Ustadz Riyad Bajre Hafidhahullah Ta'ala. Nah, teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Syria juga begitu. Digerakkan massa, diangkat isu apa? Syiah Rafidhahnya Bashar. Iya benar, Syiah Rafidhah, oke. Ya, diangkat lagi isu kriminalisasi sunnah. Terus diangkat sama Facebook dan lain-lain. Akhirnya mereka pun mulai bergerak dengan nama jihad. Ingat Syria? Oke? Akhirnya mereka bergerak untuk menjatuhkan Bashar. Waktu itu ada ulama yang sangat dihormati, cuman Asy'ariyah, oke? Asy'ariyah. Namanya Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Iya. Akidahnya Asy'ari. Oke? Rahimahullah. Tapi usul fikih luar biasa jago, faham. Waktu itu dia menahan, jangan gerak, kembali ketaatan kepada penguasa. Kenapa? Gerakan demikian tidak membawa maslahat, yang ada madarat dan kerusakan pada negeri kaum muslimin. Tuh, dia bisa nangkep ini. Ulama besar Asy'ari dunia, di antaranya Ramadan itu. Ini yang gerak-gerak kemarin katanya Asy'ari kan? Ulama ini siapa? Gue pengen tahu. Terus tahu-tahu Syekh Ramadan Al-Buti yang menahan, dan jangan Bashar kafir, sebagian mengkafirkan Rafidhah, oke? Bashar kafir Rafidhah, oke. Tapi apakah dia menekan dakwah sunnah? Buktinya nih dia masih bisa berjalan dakwah. Dakwah salaf juga dulu berjalan di Syria, stabil, oke? Tahu-tahu Syekh Ramadan Al-Buti lagi di meja begini nih, ada vas di depan meledak. Abis meledak, Syekh Ramadan Al-Buti naik, benerin pecinya, seseorang datang nembak palanya dia. Bang, lihat. Iya. Waktu itu memang beliau ya, Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah itu berceramah ya, kalau nggak salah tuh saya pernah melihat videonya, itu meledak ya. Dan itu memang benar ya. Oke, lanjut. Videonya, Maqtal Syekh Ramadan Al-Buti. Lihat di YouTube. Mulai rakyat ribut sama penguasa ya. Di situ makar masuk, drama masuk lagi, boneka masuk bonekanya Barat. Jadi tempat pertarungan klasik zaman dulu, Blok Timur sama Blok Barat. Masuk bonekanya Barat, oke? Siapa? ISIS. ISIS emang punya siapa yang dikira? ISIS punya Barat. Abu Bakar al-Baghdadi ini siapa emang? Mossad bro, katanya most wanted man, tapi senator Amerika John Cain dengan mudah ketemuan sama Abu Bakar al-Baghdadi, ngobrol-ngobrol, ngopi. Masuknya lewat mana? Lewat Turki, ke Syria. Katanya most wanted man, tapi kok majlas? Jadi ini ya teman-teman ya, sebenarnya ISIS itu ya, itu punya Barat yang bikin, dan kaum muslimin juga banyak yang belum tahu, bahkan ada yang menuduh ISIS itu adalah buatan Wahabi, Arab Saudi lah, itu semuanya fitnah ya. Ini bagus ini ya. Oke, mari lanjutkan. Nongkrong sama senator US John Cain, fotonya kesebar kemana-mana. Ini cuma sandiwara baru setelah sandiwara lama Al-Qaeda mereka sudahi. Kenapa? Udah banyak orang nggak percaya sama Al-Qaeda, dimatiin Usama bin Laden. Ingat, tapi jenazahnya nggak dikasih unjuk, dibuang ke laut. Ingat gak? Drama kemuan. Masa kita mau beli itu? Masa kebeli sama begituan? Dibikin drama baru apa? ISIS.
Masuk ke situ mencoba berkuasa di Syria dan Irak. Tapi ternyata kubu timur juga menyokong pemerintah yang dulu, Bashar dan rezimnya. Ini apa? Rusia, Cina. Tuh, ngasih senjata jadi tempat. Bam. Korban siapa? Sunni awam. Iya. No, gara-gara gerakan-gerakan semangat Islam. Anak kecil sekarang nih, oke, di Syria, ente tulisin Allah, coba bacanya apa? Nggak bisa dia. Tulis Muhammad, bacanya apa? Nggak bisa dia. Tahfadzul Fatihah, apa kau hafal Al-Fatihah? Maliki Yaumiddin? Iya, Maliki Yaumiddin. Hafal. Tayyib, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin doang. Allah kasihan. Anak Arab. No, begitu. Para wanita-wanitanya dirampas dan dijual secara seksual jadi budak-budak seks, dan kemudian anak-anak kecilnya di labor, tau nggak? Dikerja paksa, kerja keras. Nggak jalan lagi dakwah, nggak jalan lagi nafkah. Oke, dulu Bashar penguasa Syiah gak? Syiah. Tapi dakwah berjalan gak? Sholat 5 waktu berjalan gak? Nafkah berjalan gak? Keamanan terjadi gak? Sekarang mana? Apa lebih mending? Kalian kira dengan gerakan-gerakan semangat bela Islam, dengan itu kalian membela Islam? Salah. Kalian masuk ke umpannya kafir itu untuk menghancurkan negeri-negeri kaum muslimin. Aneh gimana mau jelasin kaifa ufahimu? How do I make you understand this? Aneh gimana cara membuat kalian paham ini gimana? Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, yaitu tentang terkait masalah negara-negara kaum muslimin itu banyak yang dihancurkan oleh orang-orang kafir. Jadi, jihad haruslah dapat mewujudkan kemaslahatan dan tidak mengakibatkan kemudorotan yang lebih besar. Yang demikian itu karena jihad dengan segala bentuknya disyariatkan untuk mewujudkan maslahat dan menolak mudorot dari Islam dan kaum muslimin, baik perorangan maupun kelompok, ya. Senantiasa jihad disyariatkan apabila diketahui dengan seyakin-yakinnya atau diperkirakan dengan seksama dapat mewujudkan tujuan tersebut. Tapi sebaliknya, jika diketahui dengan yakin atau diperkirakan dengan seksama hal tersebut lebih banyak mendatangkan mudorot, maka jihad pada saat itu tidak disyariatkan. Jadi kalau mendatangkan yang mudorotnya itu lebih besar ataupun lebih banyak, maka tidak disyariatkan. Seperti dahulunya bisa melakukan sholat 5 waktu, ataupun negara ini masih aman, ya. Namun ketika terjadi banyak mudorot, maka tidak disyariatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, seutama-utamanya jihad dan amal salih adalah yang lebih mentaati Allah dan lebih bermanfaat bagi hamba Allah. Apabila jihad dapat memudaratkannya serta menghalangi dari yang lebih bermanfaat, maka tidak bisa dikategorikan sebagai amal soleh. Nah, teman-teman, itulah ya perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya, pondasi dari kaidah-kaidah di atas adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tolak ukur dalam segala keadaan. Dan hal tersebut mencakup 4 perkara, yaitu akidah yang benar, niat yang ikhlas, kejujuran dalam bertawakal, dan mengikuti Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mujahid yang tidak berpegang dengan akidah yang benar, maka ucapan dan perbuatannya tidak terlepas dari kerusakan dan penyimpangan. Karena benarnya akidah seseorang adalah pondasi bagi keselamatan ucapan dan perbuatan. Dan seorang mujahid yang tidak berpegang dengan niat ikhlas dalam ucapan dan perbuatannya, maka jihadnya bukan karena wajah Allah atau untuk menegakkan kalimatnya, bahkan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Dan mujahid yang tidak jujur dalam bertawakal kepada Allah, maka dia tidak akan bisa istiqomah dalam berjihad di jalan Allah dan dalam memikul beban jihad.
Bahkan tekadnya bisa cepat lemah dan mudah pesimis dari pertolongan Allah. Dan seorang mujahid yang tidak mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jihadnya tidak akan benar dan tidak jauh dari bid'ah dan penyimpangan. Bahkan jihadnya lebih condong kepada pengurusakan terhadap dirinya dan selainnya daripada perbaikan dan seruan kepada jalan Allah yang lurus. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi dalam jihad itu ada fikihnya. Maka dari itu kita itu kalau mau jihad itu kita harus tahu yaitu tentang fikih-fikih jihad. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.